Aman. As roda patah, rem hilang. Kurang lebih 1 kilo start dari titik awal itu, kita baru tahu, oh begini yang disebut jalan rusak di Laos. Di leg 4 saya start dengan PD yang 100%. 8 kendaraan di depan saya itu kelas T1, beberapa kendaraan di belakang saya juga di kelas T1. Jadi ketika start, itu trek yang dilalui itu rupanya memang banyak lubang sekali. Mobil kita karena apa namanya armnya standar, kita bukan yang bukan yang spek T1, kita speknya spek standar. Jadi kerasa banget kalau misalnya kita lewat jalan yang lubangnya besar banget. Mungkin ada beberapa yang lubangnya sampai setengah meter gitu ya. Ada yang lubangnya itu antara batu sama batu. Untuk lubang-lubang itu nggak bisa dihajar dengan kecepatan yang tinggi. Di situ akhirnya beberapa kendaraan di belakang saya itu bisa menyalip. 1, 2, 3. Wah, dari situ hati udah nggak tenang itu. Hati udah nggak tenang. Secara psikologis kan kita juga nggak mau kalah ya. Akhirnya ya udah coba ada, kita polkan aja lah. Fokus, no problem. Good. Ambil kanan dikit. Oke. 240. Oke. Ini. Nah mungkin di situ juga yang nyebabin as roda kita patah tuh. Jadi ketika ada satu obstacle, ini yang hampir sudah mendekati finish pit stop, ada trek berlumpur sejauh kurang lebih 2 kilo. Nah di situ kita akhirnya nggak bisa melalui dengan mudah karena hanya mengandalkan 2 roda. Ya udah, kebetulan navigator yang join itu navigator yang seneng winch, jadi akhirnya kita pakai winch nih. Setelah mengetahui bahwa as roda patah itu saya udah berpikirnya tuh udah, wah, ini kayaknya gua bakal kemalaman nih di sini. Di situ kita berupaya mati-matian untuk mengeluarkan mobil dengan menggunakan winch dan mencari jalan alternatif, karena rupanya di depan saya, di tempat saya stuck di jalan berlumpur itu ada Om Rifat. Om Rifat dan satu kendaraan di belakangnya sama-sama stuck juga di situ. Nyangkut udah lebih dari setengah jam, hampir sejam dari ini. Mobilnya nggak bisa keluar, sebelah kanan nyangkut di tengah. Ini tim Vietnam mau bantuin kita. Winch-nya top, nggak nyala depan belakang. Hebat deh. Tuh.
Ya di sini nggak bisa lewat. Beripat nggak bisa kemana-mana, begitupun kendaraan di belakang juga nggak bisa kemana-mana. Saya pada saat itu nggak tahu apakah itu memang sedang mengalami gangguan teknis atau gimana, yang pasti mereka nggak bergerak. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari jalur itu dengan susah payah. Itu saya naikkan tanggul, artinya melambung menggunakan winch. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Cuman dengan yakinnya saya, karena di mobil itu win kita masih berfungsi dengan single motor, winnya yang ya begitu adanya, dengan tarikan win yang sangat pelan. Di situ kita lambat sekali, sudah menggunakan two wheel, terus win lagi. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita bisa finish pit stop. Jadi tadi as rodanya patah. Kita ganti as roda, bleeding rem karena remnya nggak ada, link stabil kiri kanan, sama ngecek-ngecek yang lainnya. Kalau kita main off-road ya, ganti as roda mungkin bisa 1,5 jam kali ya. Bikin kopi dulu atau apa gitu. Tapi kalau ini kemarin cuma 28, dan nggak cuma as roda, kita ada 4 kerusakan kita. Sensor kita bermasalah, rem kita hilang, kemudian as roda patah, sama link stabil kita juga patah. Itu kru balapnya sih emang cepat banget tuh kerjanya, mereka super. Di leg keempat, tim telah menempuh perjalanan sepanjang 270,32 km dengan menempati posisi kelima dari 8 mobil dan menempati posisi ke-23 dari keseluruhan 41 peserta. Pada sang saka merah putih, hormat, gerak. Malamnya semua peserta yang lagi capek-capeknya itu bela-belain kumpul, Om. Sekitar jam 10 ke jam 9-an itu kita kumpul di hotel untuk upacara bendera, Om. Dan itu jadi momen yang mengharukan, membahagiakan buat para peserta sih. Saya juga tuh ngelihat mereka nyanyi lagu Indonesia Raya tuh di negara orang tuh rasanya gimana gitu. Apalagi mereka semua lagi memperjuangkan nama Indonesia kan di negara orang gitu. Itu bahkan beberapa peserta nyanyi Indonesia tuh sambil meneteskan air mata gitu.
karena kan ini tipikalnya fast track, jadi di briefing malam itu panitia memberitahukan bahwa ini tipikalnya fast track. Nah di situ kita semua bersepakat ini kita harus nge-push full attack untuk mengejar defisit waktu yang tertinggal di leg 4. Kita memacu kendaraan di situ memang semampu-mampu. Go. 120. Lagi. Nah. Setelah kita start, tapi ternyata tracknya oke untuk kita gaspol. Kita di leg-leg sebelumnya overtake itu kan setengah jam jalan baru overtake gitu ya, atau 1 jam baru overtake. Itu kemarin kita di leg 5 itu, di 40 itu kita udah overtake 2 mobil. Kita full attack, kecepatan tinggi. Pas yang 3 mobil lagi, Om Dendi itu udah bilang, wah rem hilang. Penyakit mobil Hilux-nya muncul lagi, yaitu remnya kita agak ada problem, mungkin karena panas atau apa, kita nggak tahu. Di situ akhirnya juga mungkin saya agak terdistract ya. Jadi saya fokusnya udah nggak terlalu nge-push kan, karena mikir juga remnya nggak ada kan gitu. Datang kenceng, rupanya ada jumping yang saya nggak notice. Kita semua juga nggak notice, akhirnya terbang ke tinggi dan landingnya itu hard landing. Sebelum start itu firasat saya udah nggak enak. Meskipun mobil tetap berada pada jalurnya, tapi Om Dendi mengalami impact yang luar biasa. Saya melihat Om Dendi itu mengerang kesakitan. Om Dendi merasakan yang sangat sakit, setirnya dilepas, sama Om Edo itu sempat dipegang. Setir saya ambil alih, saya pinggirin, pelan-pelan flowing sampai kendaraan berhenti dengan sendiri. Di situ barulah saya menanyakan apakah Om Dendi baik-baik saja, apa yang dirasa. Ini kok mobil kok berhenti dicek lagi selama 30 menit kok masih berhenti. Akhirnya inisiatif
telepon si Mang Japra ini, kenapa kok mobil berhentinya lama gitu. Nah, Mang Japra jelasin bahwa rem mobil itu nggak ada. Ketika ngelewatin jumpingan nggak bisa ngerem, akhirnya jumpingnya terlalu tinggi, dan ketika turun Pak Dendi ada cedera di punggungnya. Ini punggung gua masih utuh nggak ya? Karena begitu brak gitu, refleks saya itu saya langsung gerakin jari kaki. Jari kaki masih bisa gerak ya? Masih bisa gerak. Tangan saya kepel-kepelin gini masih bisa, nggak masih bisa gitu ya. Terus paha saya pencet-pencet gini masih ngerasain sakit nggak nih, saya cubit-cubit gini, oh masih ngerasain, berarti aman gitu. Jadi momen begitu brak gitu justru saya mikir ini masih utuh nggak nih ya tulang belakang gitu ya. Bagian punggung Om ya. Saya coba stretching nggak kuat, mau black out gitu ya, mau pingsan rasanya, udah mulai agak gelap-gelap gitu. Coba atur napas, coba kendaliin rasa sakitnya, 30 menit, 40 menit rasa sakitnya udah mulai bisa dikendaliin gitu ya. Masih tetap sakit gitu, tapi akhirnya yaudah kita start jalan pelan-pelan. Ya udah mulai dari KM 40 sampai finish kita jalannya sangat pelan, mungkin 60 70 aja tuh. Kita juga survival mode tuh akhirnya. Sudahlah, yang penting kita finish aja deh dengan tidak menggunakan ritme yang full attack lagi seperti di awal. Di leg kelima, tim telah menempuh perjalanan sepanjang 280,13 km dengan menempati posisi kelima dari 8 mobil dan menempati posisi ke-24 dari keseluruhan 41 peserta. Sebenarnya saya sudah merasa kayaknya kita nggak bisa lanjut. Fokus saya akhirnya udah nggak di balapan lagi pada saat itu, di hari leg 6 yang berlangsung ya. Jadi pikiran saya udah nggak fokus lagi. Saya cuma mikir Om Dendi ini kira-kira masih bisa atau tidak untuk melanjutkan di leg 6. Alhamdulillah pagi harinya Om Dendi setelah diterapi malamnya oleh Om Japra dan juga sudah minta obat-obatan yang seharusnya diminum untuk mengatasi nyerinya. Pagi itu Om Dendi memutuskan untuk bisa lanjut. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih sehat semuanya. Paling saya dikit yang salah urat, tapi aman. Ini hari terakhir kita. Mungkin kita nggak akan bisa secepat yang leg sebelumnya karena ada masih agak nyeri sedikit kalau ada guncangan. Jadi mungkin kita flowing aja, kita maintain sedemikian rupa biar selisihnya masih tetap 1 jam. 2 kali kemarin kendala utama rem hilang, tapi mesinnya sudah nggak ada masalah. Hari ini duplikasi dari leg 4 siang ya. Hari ini duplikasi dari leg 4 siang, tipikal high speed kalau emang kayak gitu. Kita main aman, tapi juga jangan terlalu pelan biar masih aman juga waktunya. Hari ini hari terakhir, mudah-mudahan nggak ada masalah semuanya. Tetap sehat, tetap kompak. Berangkat one piece, pulang one piece, semuanya dalam keadaan yang sehat. Deksi Racing Indonesia, juara!
Saya sepanjang balapan saya tangan satu gitu. Karena tangan tangan kanan saya nahan badan saya di pegangan sebelah kanan kita itu ya, buat nahan badan. Jadi setiap ada impact saya selalu tahan gitu. Udah sepanjang jalan udah kita tangan satu aja tuh nyetirnya, dan kita nggak push banget, kita flowing aja deh, 80, 90, 80, 90 aja. Yang penting finish sampai finish line. Kemarin karena kan lumayan banyak drama sih, mulai dari hari pertama, hari kedua, kemudian hari keempat, hari kelima, finish itu sih luar biasa rasanya ya. Kan hitung mundur tuh 3 kilo lagi finish, finishnya beneran nih 2 kilo 500 finish. Om Deddy tahan ya 500 meter lagi, waduh udah nggak karu-karuan tuh rasanya tuh, begitu ngelihat finish line. Akhirnya finish juga. Ini semua yang terlibat, baik dari teman-teman media, teman-teman mekanik, semua bekerja keras memastikan mobil yang kita gunakan ini bisa finish dengan baik, dengan selamat, utuh. Itu luar biasa sekali. Perasaan saya sangat-sangat nggak menyangka sih, kita yang cuman biasanya balapnya di Indonesia, habis itu bisa balapan di Thailand gitu ya. Itu perasaannya sangat nggak menyangka. Saya sendiri pun masih suka kebayang kok bisa ya. Jadi saya apresiasi sekali buat teman-teman mekanik, semua yang terlibat, teman-teman media juga sama kerja kerasnya, panas-panasan. Saya yakin effort yang dikeluarkan teman-teman juga luar biasa. Akhirnya setelah 6 hari ini kelar juga. AXCR ini rally selama 6 hari itu ternyata lumayan berat, Om. Dan alhamdulillahnya setim bisa finish, dan itu adalah targetnya kan, Om. Yang penting kita bisa finish, kalau juara itu bonus. Harapan yang paling pertama adalah gue bisa develop mobil dengan baik. Kayaknya udah nggak sabar kalau gue untuk AXCR 2024, 2025, 2026 dan seterusnya. Menurut saya udah oke banget sih, suasana tim sudah oke banget. Kita harus maintain, kita harus tetap kompak. Ini step menuju kita langkah yang lebih besar. Kita ingin ikut event yang lebih panjang, lebih dari sisi jangkauan lebih luas dibandingkan AXCR. Nah, ini sebagai persiapan nggak cuma mobilnya, nggak cuma drivernya, tapi juga timnya. Karena sekarang 6 hari event yang sedang kita rencanakan untuk jangka menengah ini mungkin sekitar 15 hari, berarti hampir 3 kali lipat. Pasti pressure-nya, stamina-nya, kondisi dan segala macam itu pasti akan lebih kompleks 3 kali lipatnya dibandingin apa yang sudah kita kerjain kemarin. Jadi 1, 2, 3 tahunnya CR buat persiapan kita menuju ke target yang akan kita tuju tadi. Di leg terakhir, tim telah menempuh perjalanan sepanjang 151,77 km dan berhasil menyelesaikan AXCR 2023 ini dengan menempati posisi ke-5 dari 8 mobil dan menempati posisi ke-24 dari keseluruhan 41 peserta.